Film yang ditayangkan pada tahun 1982 ini berkisah tentang seorang veteran perang yang ingin kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang normal. Tapi betapapun dia sudah berusaha sepenuh hati, masyarakat pada umumnya memandang veteran bukanlah masyarakat biasa layaknya mereka. Bahkan para veteran pun biasanya mengalami kehidupan yang sudah tidak normal lagi pasca apa yang telah dialaminya selama dalam peperangan. Dan inilah alur film Darah Pertama. Kisah akan berfokus dengan veteran perang kita yang bernama John Rambo. Kita panggil dengan Rambo. Setelah menyelesaikan punah tugasnya, dia berkeinginan guna mengunjungi salah seorang rekan yang pernah bersama dirinya di medan pertempuran, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Hope di provinsi Kanada. Setibanya Rambo di rumah sang rekan, dia disambut oleh seorang wanita yang ternyata adalah istri dari rekannya. Tapi betapa terpukulnya Rambo manakala sang wanita mengabarkan kalau suaminya sudah meninggal akibat penyakit kanker yang telah dideritanya. Pada akhirnya Rambo pun harus berjalan guna mencari rekan-rekan yang mungkin dia bisa kunjungi di beberapa kota yang dekat dari tempat tersebut. Tidak lama berselang, Rambo yang memasuki gerbang kota Hope tiba-tiba dihentikan oleh seorang sheriff kota tersebut. Jump in. Entah karena sang sheriff, kita panggil dengan nama Will, pernah punya pengalaman yang tidak enak atau pernah mendengar kelakuan para veteran perang hingga dia pun bersikap sangat protektif terhadap Rambo. Bahkan dia pun mencoba untuk mengantarkan Rambo agar bisa secepatnya keluar dari kota kecilnya. Terlihat dengan sangat jelas ketidaksukaannya Will terhadap Rambo. Bahkan hanya sekedar ingin makan pun dia bahkan tidak diperkenankan untuk madang di kotanya. Dengan perasaan yang sangat kesal, Rambo yang telah diantarkan keluar dari kota tersebut nampak kembali menuju kota tanpa mempedulikan kemarahan Will. Hingga inilah yang terjadi. Now you're gonna put your hands on that car. Will yang sudah terbiasa dengan penghormatan yang didapat di kantornya tentu saja sangat terinjak-injak harga dirinya atas kelakuan orang asing yang baru saja tiba di kota tersebut, hingga dia pun membawa Rambo ke kantornya dengan tuduhan menggelandang sambil membawa sajam dan menolak untuk dilakukan penahanan. Seperti pepatah yang mengatakan guru pipis berdiri, murid pun pipis berlari. Itulah yang terjadi. Para anak buahnya pun tidak kalah galaknya dengan sang bos Will. Arthur yang sudah mengetahui kalau pria yang ada di hadapannya yang saat ini telah diinterogasinya adalah mantan seorang tentara, tetap bersikap sangat arogan terhadap Rambo hingga I promise you're gonna talk to me, soldier. Will yang tiba-tiba saja masuk bertambah emosi melihat kelakuannya Rambo hingga dia pun menyuruh para anak buahnya guna memberikan pelajaran dengan alasan pembersihan diri. Clean him up. Dan mendapat perlakuan yang tidak sangat enak, kembali ingatan tentang masa lalunya John tentang perang yang pernah dialaminya kembali muncul di ingatannya hingga inilah yang dilakukannya. Sang veteran yang sudah tidak mampu membendung emosinya hingga satu persatu dari mereka tampak tumbang di tangannya. Dan dengan sangat mudahnya Rambo mampu keluar dari sarang sheriff dan pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi antara Sheriff Will dan Rambo. Hingga tiba pada suatu tempat, Sheriff pun mamam. Singkat cerita, semua kru bahkan beberapa orang relawan telah dikerahkan guna menemukan John yang tentu saja hutan bukanlah tempat yang mudah menemukan seseorang, terlebih seorang veteran perang terbaik.
Scene lalu memperlihatkan John yang mendapati sebuah jalan buntu yang berada di depannya, sementara terdengar dengan jelas suara orang-orang yang berada di belakang dirinya, hingga tidak ada pilihan bagi John selain tiba-tiba sebuah helikopter tampak mengarah tepat kepada dirinya, dan tentunya dengan sangat mudah John terlihat oleh mereka hingga untung saja John masih bisa diselamatkan oleh dahan-dahan pohon yang tumbuh subur di situ. Mendapati Sheriff Galt yang tidak main-main dengan nyawa John, dan daripada dia lewat begitu saja, bagi seorang prajurit yang sudah sangat terlatih, apapun tentu bisa dijadikan senjata, bahkan termasuk mamam. Sontak saja Will yang meradang segera saja memanggil bantuan guna mengurus jenazahnya Galt serta mencari dan mendapatkan John hidup ataupun tidak. Kembali kepada John, dia pun segera saja mempersiapkan diri dengan memasang perangkap-perangkap guna menghalau mereka yang tengah mengejar dirinya, hingga inilah yang terjadi. Satu persatu mereka pun harus merasakan kehebatan dari John. Bahkan yang tersisa pun hanya Will seorang. Akan tetapi itu juga tidaklah berlangsung lama hingga Don't push it. kejadian itu pun segera saja menjadi pemberitaan bagi kota sekecil Hope, dan dengan semua media mulai meliput, tentunya sudah menjadi berita hangat nasional. Hingga tampak di tengah percakapan mereka terlihat hadir seorang militer dengan pangkat kolonel, ya Kolonel Troutman, yang diberi tugas oleh Pentagon khusus untuk menyelamatkan mereka semua yang berada di situ dari amukannya John Rambo. Rambo was the best. Copy, they're calling Raven. Selaku mentor, tentu dia mengetahui semua akan kemampuan yang dimiliki anak buahnya tersebut. Sang kolonel mencoba untuk berbicara kepada John agar dia tidak lagi membuat kerusakan yang lebih parah di kota kecil itu. Tapi kali ini John nampaknya mengindahkan perintah dari sang kolonel. Walaupun bagi seorang prajurit sekali atasan, dia tetap dianggap atasan. They drew first blood. Keesokan harinya, perburuan pun dilakukan kembali. Kali ini dengan sejumlah polisi dan relawan yang jauh lebih banyak lagi. John yang sudah terkepung pun kembali masuk ke tambang yang semalam dia telah gunakan, dan dengan angkuhnya, para polisi itu pun meminta John untuk segera menyerahkan diri. Rambo! Mendengarkan hal itu, tentu saja John tidak akan mengikuti perintah tersebut, hingga pada akhirnya sang kolonel yang mengetahui kerusakan yang telah terjadi di depan tambang tentu mengetahui kalau anak buah terbaiknya itu pasti tidaklah mudah untuk dikalahkan begitu saja. Dan benar saja, instingnya sangatlah tepat. John masihlah hidup dan dia sedang berusaha guna mencari ujung lorong satunya untuk dapat keluar dari goa tersebut. Singkat kata, John pun pada akhirnya sampai di ujung lorong satunya, dan dengan bergegas dia beranjak dari goa guna membalas semua yang telah diterimanya. Kehadiran John kembali pun tampaknya segera saja merebak di kalangan kota itu, ditambah dengan sebuah mobil tentara yang telah dipinjamnya, hingga terlihat pasukan barikade pun nampak telah dipersiapkan guna menyongsong sang veteran yang hendak memasuki kota dengan mobil pinjamannya. Dan mendapati ketidakadilan sontak saja membuat John tidak perlu lagi menahan dirinya, hingga inilah yang dilakukannya. Will yang tahu kalau
Kalau saat ini dia mendapati tamu yang sedang membawa senjata, mulai menginstruksikan kepada warganya agar mengamankan diri mereka masing-masing dari amukannya John yang sudah barang tentu Will pun tahu kali ini dialah yang menjadi target perburuannya John Rambo. Untuk memenangi pertempuran, John haruslah menciptakan kepanikan yang sangat mencekam, hingga inilah yang dilakukannya. Dengan kondisi yang gelap gulita ditambah musuh yang sedang ketakutan, tentu akan sangat mudah musuh melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan John pun dengan segera mengetahui dengan jelas tempat persembunyiannya Will. Mamam, makan tuh pencarian. Andai saja dia tidak memandang rendah, tidak memperlakukan orang semena-mena, tentunya tidak akan ada kejadian yang seperti ini. Pada akhirnya, sang veteran pun mulai bisa berdamai dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Perang dengan musuh negara telah usai. Tapi dunianya yang saat ini, dunia yang ada tidaklah sama seperti dulu lagi sebelum dia pergi berperang. Bahkan saat dia kembali pulang pun ada sebagian dari jiwanya yang masih tertinggal di luaran sana, masih mencari, masih mengalami sebuah pertempuran. Ya, dia tidak pernah benar-benar kembali, tapi dia belajar untuk menerima kekosongan di hatinya, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil, berhati-hatilah dengan orang yang nampak terlihat diam, karena boleh jadi dia sedang menyembunyikan sosok yang sangat menyeramkan dalam dirinya, yang dia sendiri pun sangat sukar untuk mengendalikannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini hingga akhir, hingga tiba bagi saya untuk ucapkan, ya, jamin.